kita akan memasuki sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah sangat banyak masuk eh, kepada kami panitia beberapa pertanyaan yang mungkin tidak semuanya barangkali ya bisa kita tayangkan atau bisa kita sampaikan kepada para narasumber untuk untuk ditanggapi. Ya, kita pilihkan beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama ada pertanyaan dari YouTube ini, dari Lina Rezeki Ginting. Apakah anak laki-laki punya peran penting untuk merawat ibunya ketika telah lanjut usia? Ini mungkin nanti bisa dijawab, ditanggapi oleh Ustadz Abdul Aziz. Saya lanjut untuk membacakan pertanyaan yang kedua. Jika kondisi tidak ideal, tidak bisa mendapatkan di masa kecil, mungkin ini pengasuhan pendidikan atau mendapatkan hak sebagai anak barangkali ya dari orang tua. Apa yang harus dilakukan di masa remaja dan dewasa? Dari Ahmad Solihat via YouTube. Ya, ini panitia mencoba untuk memperjelas ya. Mungkin jika kondisi ideal tidak bisa didapatkan ketika ini kalau misalnya ketika anak masih kecil, apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anak sudah berangkat remaja bahkan sudah dewasa. Ini mungkin bisa ditujukan kepada Ustadz Aun. Kemudian yang ketiga, bagaimana menghadapi anak yang ibunya jadi TKI? Ya, ada juga yang ibunya TKI, kemudian ayahnya juga bekerja di luar pulau. Jadi ayah dan ibunya tidak ada ya di tempat gitu ya. Insya Allah nih mungkin bisa dijawab oleh Bu Eko, dan sebetulnya nanti Ustadz Ustazah juga bisa menambahkan ya dari jawaban-jawaban dari mungkin pertanyaan pertama Ustadz Abdul Aziz, kemudian yang kedua untuk Ustadz Aun, dan yang ketiga Ustazah Eko nanti bisa menambahkan. Insya Allah setelah ini masih ada ya pertanyaan berikutnya, kita tanggapi dulu untuk 3 pertanyaan ini. Dipersilakan kepada Ustadz Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya. Di zaman Rasulullah itu ada tokoh namanya Uwais Al-Qarni. Ya. Beliau tinggal di Yaman dan ibunya membutuhkan pembersamaan yang sangat intensif gitu lah ya. Intinya nggak bisa ditinggal. Ya, selain sudah sepuh ya tentu orang sepuh banyak keluhan-keluhannya. Sehingga Uwais Al-Qarni ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah tahu di Madinah, di Yaman itu ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Dan Rasulullah memuji, ya, ini orang memang nggak pernah ketemu saya, tapi di sisi Allah Uwais Al-Qarni ini punya kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Wahai para sahabat, saat itu ada Umar bin Khattab. Kalau suatu saat kamu ketemu dengan beliau, mintalah doa. Mintalah agar kamu diampuni oleh Allah karena doanya mustajab. Ya. Dari kisah ini Rasulullah itu sampai memaklumi ya Uwais Al-Qarni itu berarti nggak ikut, bahkan nggak ketemu dengan Rasulullah, sehingga para ahli sejarah itu berbeda pendapat. Apa ini mau dimasukkan tabi'i, ya? Apa mau dimasukkan sahabi, ya? Disebut tabi'i memang nggak ketemu, disebut sahabi, tapi Rasulullah kenal, ya. Tentu dengan wahyu Allah atau dengan informasi yang lain dan memujinya, ya. Nah, itulah asli syar'inya seperti itu, ya. Bagaimana dengan kondisi kekinian kita, ya? Ya, mungkin kalau memang memungkinkan kita mengikuti jejak Uwais Al-Qarni, ya lakukanlah. Ya. Ya. Minimal dia itu ya ada saat-saat di mana dia mencari rezeki, ada saat-saat dia mengurus ibunya. Ya, ketika memang butuh sebuah konsentrasi yang waktunya lama. Ya. Permasalahannya bagaimana kalau dia terlibat dalam kegiatan dakwah, ya, maka disinilah perlunya syuro, ya.
Ya, syura dengan sahabat-sahabatnya, apakah dia sudah saatnya setelah dikaji memang lebih fokus kepada ibunya, ya. Karena ingat, bukan berarti ketidakterlibatan seorang muslim terhadap dakwah ya demi ibunya yang memang membutuhkan ya kebersamaan yang intensif, kemudian dianggap dia tidak berkontribusi sama dakwah, dia tidak mendukung dakwah, atau dakwahnya khawatir, wah gara-gara kamu kita kekurangan SDM. Nggak begitu insya Allah. Keberkahan ngurus seorang ibu insya Allah membias tidak saja kepada pribadinya, bahkan insya Allah kepada amal da'winya. Ataupun bisa ya, ya minta tasamuh, ya minta toleransi dari ibunya. Mungkin cuma didatangi sepekan sekali atau minta keridhoannya ya supaya bisa ya berbagi terutama dengan anak istrinya ya dan seterusnya. Eh, karena bagaimanapun prinsip yang lain daripada Islam adalah ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak ingin agama ini justru menjerumuskan kamu kepada kesulitan. Ya, ya. Jadi harus dicari jalan keluar yang semua bisa menjadi tidak terkorbankan jika seorang anak tertuntut harus mengurus ibunya secara intensif, apalagi mungkin sampai mengganggu jadwalnya dengan keluarganya, jadwalnya dengan cari nafkahnya, jadwalnya dengan kegiatan dakwahnya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan ya bisa dipahami penjelasan Ustaz. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua berkaitan dengan kondisi yang tidak ideal ya, ketika di masa kecil itu belum mendapatkan ya haknya sebagai anak, kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anaknya sudah remaja atau sudah dewasa. Kami Ya, persilakan pada Ustadz Aun. baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu prinsip yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan atbi'is sayyi'ah al-hasanah tampuha. Ya, susuli hal-hal yang tidak baik itu dengan kebaikan, maka kebaikan yang disusulkan itu bisa menghapuskan keburukan sebelumnya. Dalam proses pendidikan, saya kira ini juga bisa terjadi. Jadi bisa disusulkan. Tidak ada kata terlambat atau tidak ada karakter yang tidak bisa dirubah. Bahkan para sahabat itu masuk Islamnya kan sudah ini ya, sudah dewasa tuh. Kebanyakan sahabat-sahabat awal itu, generasi awal itu sudah terbentuk dengan budaya sebelumnya. Tapi Islam datang bisa mengubah semua itu. Nah, karena itu tidak ada karakter yang tidak bisa dirubah. Dan dalam Islam mengajarkan orang untuk memperbaiki, ya, islah, ya. Jadi islah itu perbaikan, yang rusak bisa diperbaiki, yang kurang bisa disusulkan. Jadi yang penting kesadaran itu muncul dan kemudian bisa disusulkan, dan itulah keagungan agama kita ini, punya kekuatan yang sangat dahsyat, bisa mengubah karakter-karakter yang tertanam secara salah sebelumnya gitu. Saya kira itu. Jazakumullah khairan. Ya, Masya Allah ya. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada karakter yang tidak bisa dirubah. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Ya, selanjutnya Bu Eko terkait dengan anak yang orang tuanya TKI, bahkan ada Jawab. yang ayahnya juga bekerja di luar daerah. Ya, Silakan baik Bu Bu Eko. Tuti. Di dalam Islam, kita mengenal bahwa yang namanya keluarga itu bukan hanya orang tua dan anak ya. Siap. Sekarang itu seringkali dipersepsi bahwa yang namanya keluarga hanya orang tua, ayah, ibu, dan anak saja begitu. Itu upaya mereduksi definisi keluarga. Kalau di dalam Islam ya kita mengenal keluarga itu tidak hanya keluarga
Bahkan yang disebut keluarga inti itu bukan hanya anak dan ayah ibu, tapi ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan gitu ya. Eh, apa namanya, saudara-saudara ayahnya, saudara-saudara ibunya, juga saudara-saudara kakek nenek itu adalah keluarga. Maka di apa namanya, di Arab itu ya, di bangsa-bangsa Arab itu dikenal sebagai kabilah gitu. Itu keluarga besar jadi kabilah gitu ya. Nah, mengapa penting kehadiran keluarga besar ini? Karena untuk mengantisipasi ketidakhadiran ayah dan ibu saat dibutuhkan oleh anak-anak gitu ya. Di masa sekarang memang ada kondisi-kondisi yang tidak bisa dihindari oleh kita semua, seperti yang tadi yang saya jelaskan di awal ya. Disruptif ini membuat orang bisa berjauh-jauhan keluarga gitu, dan peran keluarga besar itulah yang menjadi penopang. Ada buku Misakul Usroh namanya, diterjemahkan dengan tatanan berkeluarga di dalam Islam. Jadi menjelaskan bagaimana dari keluarga kecil menjadi keluarga besar gitu ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam Islam itu, mohon dikoreksi nih Ustadz Aun, Ustadz Abdul Aziz ya kalau saya ada yang kurang tepat. Di dalam Islam itu yang namanya misakon golizon itu adalah menyatukan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang sangat kuat, sehingga mereka membentuk satu keluarga dan memiliki anak keturunan. Nah, ada upaya-upaya untuk justru memisahkan antara ini namanya keluarga gitu, tetapi ibunya diberikan kekuatan tersendiri agar dia tidak lagi membutuhkan kehadiran suami. Ya, bahkan ada upaya-upaya misalnya secara ekonomi ya. Kalau ibu-ibu pinjam ke bank itu Mbok ya nggak usah pakai persetujuan suami, misalnya gitu ya. Itu ada upaya-upaya seperti itu. Ada upaya lagi untuk misalnya anak-anak ini diberikan hak penuh gitu. Tidak usah lagi berada di bawah kendali orang tuanya. Peristiwa di Bandung ya belakangan ini, bagaimana seorang anak mengadukan apa namanya, ayahnya yang seorang pendakwah terkenal begitu, itu sudah mencerminkan bagaimana institusi keluarga ini di diganggu sedemikian rupa supaya tidak lagi berpedoman pada misakon golidon begitu ya. Jadi ada upaya untuk memisah-misahkan itu walaupun masih disebut sebagai keluarga. Nah, di dalam tatanan berkeluarga dalam Islam kita bisa memahami bahwa justru ketika berkeluarga gitu ya, kita tidak hanya membawa diri kita saja tetapi juga membawa diri apa namanya, orang-orang yang ada di belakang kita, kakak, adik, paman, bibi, semuanya gitu. Jadi kalau ada anak yang orang tuanya memang dibutuhkan untuk pergi, maka keluarga besarlah yang seharusnya menjadi tumpuan anak ini, menjadi keluarga anak ini gitu ya. Ini perlu kita sadari, kita biasakan di dalam keluarga kita, Bapak Ibu, agar memaknai keluarga itu tidak hanya kita dan anak-anak, tetapi justru keluarga besar ya. Insya Allah ini akan menjadi apa namanya, jangkar sosial yang sangat bagus gitu ya, kalau kita bisa menerapkan apa yang disebut dengan keluarga besar tadi itu ya, ikatan keluarga besar tadi. Saya sepakat sekali dengan Ustadz Aun yang beliau ngasih jawabannya singkat tapi padat banget gitu ya Ustadz ya. Jadi sekarang seringkali banyak orang tua yang merasa dulu saya mendidik anak saya nggak tahu ilmunya, baru tahu sekarang gitu ya. Jadi saya sepakat dengan Ustadz tadi bahwa apa namanya, kebaikan itu, keburukan itu bisa dihapus dengan kebaikan yang sangat banyak. Karena ini banyak di chat yang menanyakan tentang luka pengasuhan gitu ya. Itu sepertinya jawaban yang sangat sangat tepat. Wallahu a'lam bishawab. Iya, alhamdulillah. Jazakillah Bu Eko ya, bahwa eh, yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak tidak hanya keluarga inti, tapi juga bisa memberi ruang bahwa keluarga besar pun ya bertanggung jawab dan perlu dilibatkan ya dalam pengasuhan anak. Ya, kita sudah selesai tadi dengan pertanyaan termin pertama dan kita akan masuk ke termin kedua. Insya Allah hanya sampai termin kedua ya. Pertanyaannya ditujukan kepada Ustadz Aun. Mohon pencerahannya Ustadz, Ustazah, gimana cara menetralisir perasaan bersalah dalam mendidik anak saat mereka masih kecil, saat mereka membutuhkan perhatian dalam tumbuh kembang mereka karena kurangnya ilmu pengasuhan. Oh, ini yang tadi barusan disebutkan oleh Bu Eko. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ummu Kalsum dari Kaltara. Izin bertanya kepada Bu Eko dari tema ketiga, bagaimana untuk bisa lebih mudah menyampaikan ruang kosong ya dalam tanda kutip yang tadi dialami yang ada pada diri seorang ibu atau istri. Karena khawatir jika disampaikan akan menyepelekan suami atau membebani suami.
Dan pertanyaan ketiga ditujukan kepada Ustadz Abdul Aziz. Bagaimana baiknya sikap anak yang sering menahan kekecewaan terhadap ibu yang sering menggunakan kalimat negatif dalam komunikasi? Ya baik, dipersilakan Ustadz Aun untuk menjawab pertanyaan pertama dari termin kedua ini. Cara menetralisir perasaan bersalah. Ustadz Aun masih di mute? Mungkin ada ke Ya, Silakan. baik. Terima kasih. Jadi kesadaran tentang kesalahan itu juga sesuatu yang positif, yang baik. Itu artinya kita punya inisiatif, punya keinginan untuk memperbaiki. Itu sudah modal yang sangat besar. Tinggal kemudian kesalahannya apa, kemudian tadi itu disusulkan dengan koreksi-koreksi, perbaikan-perbaikan, atau komunikasi dengan anak, baik secara langsung atau tidak langsung, menutupi apa yang selama ini kurang dirasakan gitu. Misalnya mungkin selama ini kita agak berlaku kasar gitu, yang mungkin kalau tidak bisa diucapkan, ditunjukkan dengan sikap. Saya kira secara pelan-pelan nanti akan kemudian berubah. Anak kemudian merasakan, oh ternyata sudah berubah dan merasakan kehangatan yang baru. Dan saya kira itu menghapus luka lama. Dan itu bisa sesuatu yang sangat sangat mudah, apalagi dari orang tua ya. Anak itu seringkali ya, bahkan seharusnya memang ya bisa memaafkan kekurangan dan kesalahan orang tua. Jadi yang kedua lagi ya berdoa pada Allah ya, semoga Allah membimbing kita dan memohon diarahkan pada cara-cara mendidik anak yang terbaik. Saya kira itu jangan lupa doa, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah. Jazakallah Ustadz, ya Masya Allah ya, kesadaran itu adalah modal utama. Itu sudah menjadi modal utama bahwa kita ingin memperbaiki diri dan Insya Allah ya tadi Ustadz sudah menjelaskan ya kepada kita bahwa kita bisa tunjukkan menetralisir perasaan bersalah itu dengan memperbaiki, kemudian kita tunjukkan dengan sikap, dan terakhir tadi dengan memohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan untuk pertanyaan kedua kepada Bu Eko. Iya, Bu Umi Kulsum ya. Bu, komunikasi itu ada seninya. Jadi setiap orang itu tidak bisa melakukan komunikasi yang sama. Jadi ada suami yang mungkin dikasih kode sedikit, udah mengerti. Ada bapak-bapak yang semuanya harus jelas gitu ya, harus to the point gitu. Itu ada seninya. Jadi yang perlu kita pelajari adalah bagaimana seni kita berkomunikasi dengan suami kita Ibu ya. Jadi dengan kenali gitu, apa sih yang bikin suami saya nggak nyaman kalau saya bicara. Kalau memang metode yang kita coba itu tidak bisa diterima oleh suami kita, kita cari metode yang lain. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kuncinya di keluarga itu, bapak-bapak itu adalah kowam. Jadi kita, ibu-ibu, itu adalah pasukannya bapak-bapak. Ya, jadi yang namanya kowam itu, yang namanya pimpinan itu tidak terlalu suka untuk dinasehatin langsung gitu ya, apalagi digurui gitu. Nah, itu yang perlu kita belajar bagaimana berkomunikasi dengan suami kita. Dan kalau saya menyarankan kepada ibu-ibu, biasakan untuk berkomunikasi langsung. Jangan komunikasinya lewat gadget gitu ya. Kenapa? Karena ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh gadget, ibu-ibu. Apa itu? Itu adalah rasa. Jadi kita ketika bicara dengan orang langsung berhadap-hadapan, itu kan bisa tahu responnya. Oh, gue diem, tapi mukanya nggak enak, berarti nggak suka.
oh iya gitu, dia tersenyum, tertawa, berarti dia suka dengan cara kita komunikasi kan gitu ya. Kalau di gadget kan orang bisa ngasih emoticon nangis sambil ketawa, dianya gitu bisa ngasih emoticon ketawa, tapi dianya sedih atau sebel gitu ya. Nah jadi sebisa mungkin ibu-ibu dengan suami-suami gitu ya, suami istri terutama, itu kalau komunikasi ya langsung aja gitu. Karena dari intonasi, dari cara apa namanya raut muka dan sebagainya itu bisa kelihatan. Jadi ibu-ibu masing-masing punya seninya ya. Kalau dicoba yang ini, wah suaminya tersinggung. Coba pakai cara lain gitu ya. Insya Allah ketemu. Dan itu namanya komunikasi itu harus dilatih. Ini Bu Tuti sedikit. Ada Pak Kodiron, Ustadz Kodiron dari BKAP Bandung nih di chat ya. Saya udah ngasih hadiah ke istri saya 400.000. Ini contoh yang baik Bapak-Bapak ya. Udah ngasih hadiah ke istrinya 400.000. Kalau Bapak-Bapak yang lain mau nambahin nolnya nggak apa-apa, dikasih ke istrinya. Pasti ibu-ibu seneng. Kemudian ada Bu Puji nih dari Bontang juga gitu. Nunggu helm, hadiah helm dari suaminya. Ada nggak di suaminya di sini? Pak, istrinya pengen helm gitu ya. Insya Allah bisa dipenuhi kalau ditunaikan karena Allah. Ya, Bu Tuti, begitu saja dari saya. Jazakallah. Masya Allah, ya. Mengenali seni berkomunikasi karena setiap pasangan akan berbeda ya cara berkomunikasinya dan komunikasi langsung tidak lewat gadget ya. Ya, yang terakhir pertanyaan Baik, terakhir terkait dengan anak yang menahan kekecewaan terhadap ibu yang sering menggunakan kalimat negatif. Silakan Ustaz Abdul Aziz. baik, jazakallah khairan. Pertama ditinjau dari persepsi kita tentang kehidupan, sunnatul hayah. Ya, kehidupan ini tidak pernah bisa direquest. Hmm. Kapan kita lahir itu Allah yang menentukan. Ada yang lahir tahun 66, ada yang lahir tahun 70, ada yang lahir. Ya. Meninggalnya juga begitu, nggak bisa direquest. Ya Allah, saya maunya meninggal tahun 2026, 2030 kan nggak bisa. Ya. Kondisi hidup kita juga begitu, nggak bisa direquest. Nggak bisa request, ya Allah, saya jadikan saya orang sehat terus ya. 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 Jangan saya dibuat sakit, ya nggak bisa gitu. Ada yang dikasih sehat, ada yang dikasih sakit, ada yang dikasih rezeki berlebih, ada yang dikasih rezeki pas-pasan, sederhana. Itu sunnatul hayah begitu. Ya. Itu tinjauan dari memahami karakter kehidupan. Ya. Kemudian selanjutnya karakter keimanan kita. Ya. Setelah kita beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada Al-Quran, kepada Sunnah, dan lain sebagainya, di situ ada tema namanya birrul walidain. Ya, kamu harus berbuat baik kepada orang tuamu. Ya. Nah, berbuat baik pada orang tua, nah orang tuanya itu nggak bisa direquest. Ya, Siapa? orang tua saya harus baik ya, baru saya birrul walidain kan nggak bisa begitu. Ya. Bahkan surat Luqman mengatakan bisa saja orang tuamu itu jauh lebih jelek daripada sekedar perangainya jelek tadi. Mungkin ngomongnya enggak bagus. Apa itu? Orang tuamu syirik kepada Allah. Itu betul-betul musibah yang paling besar yang dialami oleh seorang anak. Ya. Tapi apa kata Allah? Kalau saja orang tuamu itu syirik, Allah katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan sebaik-baiknya, ya. Dia berhak untuk kamu berikan kebahagiaan. Inti birrul walidain adalah idkhal surur, memasukkan kebahagiaan, membuat dia senang. Itu yang syirik, ya. Nah, apalagi ini cuma mungkin perangainya jelek, omongannya jelek, ya, ngecewain melulu, ya, ya. Masih lebih masih bagus kamu. Memang dia jelek, tapi kan dia masih beriman, masih Masya Allah. Apalagi kalau dia masih nggak menghalangimu untuk berdakwah, tidak menghalangi untuk sholat, masih ada kebaikan-kebaikan yang mungkin cuma di mulut aja dia jelek. Berarti lebih masih tertuntut kewajiban yang syirik aja masih harus berlakukan dengan baik, ya. Nah tentu di sisi Allah sebagaimana kehidupan tadi kan beda ya. Orang hidup dengan Masya Allah semua terpenuhi ya.
rezeki ini terpenuhi, nikmat ini terpenuhi dengan orang yang ya Allah, usianya baru 30 tapi penyakitnya begini begini begitu ya. Kan nggak bisa disalahkan orang itu. Ngapain aja sih kamu itu umur 30 sudah kena kanker darah macem-macem ya. Kan nggak bisa disalahkan itu. Kalau sudah ujian ya ujian ya. Tentu di sisi Allah beda orang yang dengan kehidupan ujian sedang atau ringan dengan ujian yang berat ya. Walaupun yang ujian ringan dia bisa mendapat pahala dari sektor yang lain ya. Tapi dari segi ujian tetap yang ujiannya dengan ujian berat, ujian yang mutamayyiz ya, yang nggak semua orang mengalami itu di sisi Allah apresiasinya lebih besar. Bahkan Rasulullah mengatakan nanti di hari kiamat orang-orang dengan ujian tingkat tinggi ya, seperti apa yang dialami oleh kaum muslimin di Filistin itu akan didambakan oleh orang-orang beriman. Ya Allah tahu gitu nggak apa-apa deh kita dulu di dunia mengalami ujian-ujian yang berat itu yaitu hadits sahih ya. Tapi kan nggak boleh juga kita mengharap harus mengalami kayak di Filistin ya. Supaya kita nggak terlalu jauh dengan kondisi kaum muslimin Filistin, ya kamu backup mereka, kamu infaki mereka, kamu doakan mereka. Artinya kita dalam sebuah empati yang besar terhadap mereka sehingga empati kita menjadi motivasi hidup bagi kaum muslimin yang lain. Begitu juga ya. Pasti ada tantangan beda, tantangan orang tuanya musyrik ya, ya dari pernyataan orang-orang yang mengalami itu ya enggak ada lagi yang diharapkan kapan ya orang tua saya bersyahadat ya. Kita alhamdulillah yang orang tuanya baik apalagi soleh soleha kayaknya kayak biasa aja. Tapi bagi saudara kita yang lain yang orang tuanya masih musyrik itu sebuah dambaan yang paling tinggi. Tiap hari doanya nggak ada yang lain. Berilah hidayah ya Allah. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Seharusnya orang beriman melihat ya saudaranya yang lebih sedikit kenikmatannya ya. Kamu orang tuanya berperangai jelek itu masih lumayan ya. Sehingga insya Allah pemahaman seperti ini, mindset seperti ini, fikrah seperti ini membuat kita lebih sabar ya. Bahwa hidup nggak bisa direquest ya. Terimalah apa yang ada dari Allah dan Allah tidak akan salah mengapresiasi ya. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Semua akan diapresiasi sesuai dengan tantangan-tantangan kehidupan yang dialami insyaallah. Wallahu a'lam. Insyaallah ya. Yang disampaikan Ustadz ya bahwa kehidupan tidak bisa di-request, kondisi kehidupan tidak bisa di-request, bahkan orang tua kita siapa kita juga tidak bisa request. Dan Masya Allah intinya adalah bahwa untuk orang tua yang musyrik saja kita tetap harus birrul walidain, berbuat baik, apalagi yang orang tua kita adalah orang-orang yang beriman, Insya Allah. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya, atas berbagai macam pencerahannya, dan dengan jawaban terakhir dari Ustadz Abdul Aziz tadi berakhir sesi tanya jawab kita. Mohon maaf kepada seluruh peserta yang sudah menuliskan pertanyaannya baik di ruang Zoom maupun di ruang YouTube. Tidak bisa kami tampilkan semua dan mungkin tidak bisa dijawab semua oleh Ustadz karena keterbatasan waktu kita. Sekali lagi mohon maaf dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para narasumber kita, guru-guru hebat yang memberikan banyak sekali pencerahan kepada kita, kepada Ustadz Ainur Rafiq, kepada Ustadz Abdul Aziz, dan juga kepada Ustazah Eko Yuliarti Siroj. Hanya Allah yang membalas semua kebaikan yang Ustazah sampaikan kepada kami dengan balasan yang terbaik, dengan sebaik-baik balasan insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi kita untuk terus bisa memperbaiki diri kita sebagai anak, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, juga kepada ibu mertua kita, sebagai istri menjaga hubungan yang baik ya, sehingga terbentuk keluarga yang
harmonis bersama suami dan juga tentu dengan anak-anak kita di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan acara webinar pada pagi sampai siang hari ini menjadi sesuatu bagi kita semua, menjadi catatan ya di sisi Allah bahwa kita adalah orang-orang yang terus berusaha memperbaiki diri kita menjadi hamba-hamba yang solihat, yang selalu berusaha menjadi yang terbaik ya dalam keluarga kita, di tengah masyarakat, dan juga untuk bangsa dan negara. Baik, dengan demikian sesi inti dari webinar ini berakhir. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada para narasumber kita, juga kepada para peserta yang sangat antusias menyimak dan juga merespon ya, termasuk tadi ya pertanyaan-pertanyaan dari Bu Eko, kemudian juga memberikan banyak pertanyaan yang mungkin sekali lagi tidak bisa kami jawab semuanya. Dari saya selaku moderator pemandu acara pada acara ini memohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan, mungkin ada ucapan, perkataan yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Dari saya cukupkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.